Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Hidup, awal kita hidup, sebelum kita lahir ke dunia ini, ada janji yang kita ucapkan kepada Sang Pencipta bahwa kita hidup yakin kepadanya dan akan menyembah kepadanya. Namun setelah kita terlahir dari rahim seorang ibu, kita terhijab oleh dunia ini, sehingga kadang kita manusia lupa kemana kita harus kembali. Di dalam janji kita kepada Sang Pencipta, ada dua kata yang menjadi kalimat, dan kalimat itulah yang menjadi perjanjian kita dengan Sang Pencipta, yaitu saksi dan mengakui. Di dalam kehidupan ini, kita wajib menyaksikan segala ciptaannya bahwa Dialah satu-satunya yang mengadakan semua ini, dan itu wajib kita saksikan sesuai dengan janji kita kepadanya, dan kita wajib mengakui segala cobaannya untuk menjadi suatu pelajaran di dalam hidup kita. Jadi saksikan dunia ini dan mengakui bahwa Dialah satu-satunya yang menciptakan dunia ini. Jadi masalah harus kita menyaksikan dengan teliti, hati-hati, tertib, perhatian, dan waspada. Gunakan akalmu dengan analisa, logika, pikir, mengerti, lalu kita mengingat, dan harus disertai dengan hati yang tenang, sabar, sadar, menerima, dan pasrah. Apabila kita melakukan semua itu, insya Allah kita manusia akan sempurna ke dalam dan bijaksana keluar. Itulah yang namanya syahadat, yaitu saksikan dan mengakui. Saya sebagai umat muslim, saya bersaksi dengan adanya semua ini, dan saya meyakini bahwa hanya satu yang menciptakan dunia ini, yaitu Zat yang Maha Tinggi. Dan saya mengakui bahwa Nabi dan Rasul adalah utusannya, dan saya seorang muslim mengikuti apa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua manusia memiliki syahadat masing-masing, dan jangan hanya kita ucapkan di bibir, tapi realisasikan di dalam kehidupanmu, dan jadikanlah sebagai tuntunan. Takut hanya kepada Allah, sembah hanya kepada Allah. Sholat itu
kita harus menjaga waktu sholat, sebab selesai sholat itu adalah perjuangannya dari apa yang kita lakukan tadi di masjid atau di rumah. Banyak manusia masuk sholat, selesai sholat di luar ibadah, mereka pikir ibadah itu hanya di masjid. Padahal tidak. Sepanjang kita bernapas, semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi apa yang tadi yang kita lakukan di masjid itu masih ada pertanggungjawabannya. Itu belum tentu diterima. Kalau di saat kita sudah keluar dari masjid masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, masih menceritakan keburukan orang lain, masih suka membentak, masih berpikiran yang buruk, prasangka buruk terhadap orang lain. Apabila kita sholat pada subuh, pada waktu subuh, selesai kita sholat, kita melakukan aktivitas. Kalau kita tidak bisa menjaga ucapan, penciuman, pendengaran, pandangan kita, berarti sholatnya kita itu perlu dipertanyakan. Sebab yang dipertanyakan itu tentang sholat itu realisasi dari apa yang kamu lakukan tadi di masjid, di rumah. Nah, tiba waktu sholat lohor, itulah laporan sampai kepada Yang Maha Kuasa bahwa sholat subuh kamu itu sudah bagus. Berarti karena kamu sudah menjaga sholatmu. Karena semua yang kita lakukan ini adalah ibadah. Begitu pula dari lohor ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan dari isya kembali lagi pada subuh hari. Itulah siklus daripada hidup ini. Karena sesungguhnya tiada lain Tuhan ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Dia. Jadi sejatinya hidup ini hanya untuk menyembah, tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.